Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Ya, yang semangat dong. Kita hari ini mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Yakin sudah siap? Ada yang masih pegang handphone? Ada yang masih pegang mainan? Ya, Lose berharap adik-adik tidak lagi sibuk dengan kegiatan adik-adik, tapi adik mempersiapkan hati untuk datang dan benar-benar mau memuji Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun Lose tidak bisa melihat adik-adik lagi ngapain, tetapi Tuhan melihat. Oke, Tuhan selalu ada beserta dengan kita walaupun kita beribadahnya dari rumah. Oke, adik-adik yuk kita mulai. Kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Yuk mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk dapat beribadah secara online. Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Kesehatan yang Engkau berikan, Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat memuji-muji Engkau, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, kiranya ibadah pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk adik-adik kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pertama, Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik dengan posisi berdiri, kita nyanyikan dengan gerakan, nyanyikan dengan semangat. Yuk adik-adik kita nyanyikan dengan semangat. Setia beri
cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Hai anak sekolah minggu, ada damai sejahtera di hati. Adik-adik tahu nggak apa artinya damai? Damai itu artinya kita tidak khawatir apapun, kita merasa tenang sekali, aman sekali. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan merasa damai. Karena kita tahu Yesus adalah sahabat kita, Yesus akan menjaga kita, Yesus akan selalu bersama dengan kita. Yuk, langsung aja adik-adik kita menyanyikan sebuah lagu, Bersukacitalah Selalu. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita kita bernyanyi untuk Tuhan kita. Bersukacitalah selalu untuk yang ada gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu untuk yang ada gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Nah, jadi Rosa berharap adik-adik semua selalu mendapatkan damai sejahtera di hati, selalu bersukacita. Yuk adik-adik ambil posisi duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tenang. Rosa ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu, Pelangi Sehabis Hujan.
Mari adik-adik, kita ambil sikap duduk yang baik. Kita mau sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Lalu Bobi yang akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami kembali beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa berkonsentrasi, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang diceritakan hari ini. Dan kami boleh belajar sesuatu dan bisa melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita tahu ya, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, Dia adalah pribadi yang hebat, ya. Dan selama di dunia, kita tahu adik-adik kalau Tuhan Yesus itu sering mengadakan banyak mukjizat, betul tidak? Ya, mulai dari mengubah air menjadi anggur, bisa menenangkan angin ribut, sampai menyembuhkan orang. Nah, tapi adik-adik, kalau kita lihat di Alkitab, rasanya kita cukup sering ya membaca kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Betul nggak? Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta, ya, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang tuli, lalu menyembuhkan orang yang sakit kusta, dan lain sebagainya. Ya, Tuhan Yesus sering sekali bertemu dengan orang-orang sakit. Meskipun yang dicatat di Alkitab ada banyak, yang Tuhan Yesus ketemu di dalam yang tidak tercatat itu lebih banyak lagi pastinya ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah sangat sering mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan selama melayani di dunia. Tapi adik-adik, hari ini Lause ingin cerita satu kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang bernama Bartimeus. Nah, adik-adik, ada sesuatu yang spesial dari kisah Bartimeus ini. Ya, jadi adik-adik, di antara semua kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang, kan ya, ada yang tadi udah Lause sebutkan ya, orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang kusta, orang macam-macam sakitnya Tuhan Yesus sembuhkan. Tapi adik-adik, ada yang berbeda yang ingin kita pelajari dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang bernama Bartimeus. Nah, adik-adik pernah dengar tidak nama ini? Kira-kira Bartimeus ini sakit apa ya? Lalu, kenapa peristiwa kesembuhannya Bartimeus ini berbeda? Kalau gitu langsung aja kita sama-sama lihat ya. Kisah Alkitab hari ini yang terambil dari Markus 10 ayat 46-52 di video berikut ini. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Oke adik-adik, jadi sudah mendengar dari kisah tadi ya. Jadi kita tahu Bartimeus itu adalah seorang yang buta. Nah, lalu adik-adik di kisah tadi, jadi Tuhan Yesus itu ceritanya baru keluar dari kota Yeriko, ya. Dan karena Tuhan Yesus itu sangat terkenal, ya,
Jadi orang itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah kan karena kerumunannya banyak, tentu pasti suaranya ramai dong ya. Nah jadi disitulah Bartimeus tahu ini ada keramaian. Lalu dia tanyakan, ada apa ini, ada apa? Lalu orang-orang bilang, kalau ada Tuhan Yesus. Nah waktu Bartimeus mendengar ada Tuhan Yesus, maka Bartimeus menjadi sangat semangat. Dia berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus. Ya, Bartimeus berteriak sangat keras. Ya, karena di sana sedang ada kerumunan banyak orang ya. Tuhan Yesus berjalan semakin jauh, Bartimeus tidak mau ketinggalan. Ya, kalau Bartimeus lari kan nanti dia jatuh ya, mengejar. Jadi Bartimeus memilih untuk berteriak sekencang-kencangnya. Nah, waktu Bartimeus berteriak, tadi kita lihat apa yang dilakukan orang sekitar Bartimeus kepada Bartimeus. Mereka bukannya menolong Bartimeus, tapi mereka malah membentak Bartimeus. Ya, Bartimeus disuruh diam kamu, jangan teriak-teriak seperti orang gila, kamu jangan berisik. Ya, semua orang menegur Bartimeus karena Bartimeus berteriak sangat kencang ya. Mungkin kan orang pengen ngobrol sama Tuhan Yesus, selalu terganggu, ini Bartimeus teriaknya tuh kencang sekali. Akhirnya orang-orang pada menegur Bartimeus, menyuruh Bartimeus untuk diam. Tapi kita tahu apa yang dilakukan Bartimeus waktu orang-orang menegur, menyuruh Bartimeus diam. Bartimeus justru berteriak makin kencang memanggil Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira pernah tidak mengalami kondisi seperti Bartimeus, bukan sakitnya ya, tapi mungkin adik-adik pernah ditegur sama banyak orang. Bayangin adik-adik mungkin satu kali ya, adik-adik sedang di kelas misalkan ya, lalu tiba-tiba adik-adik tidak sengaja menjatuhkan barang jadi berisik, pang 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 gitu ya. Lalu satu kelas ngeliatin adik-adik, lalu bilang kamu diam gitu, jangan berisik. Wah, teman-teman sekelas langsung meneriaki kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita kalau satu kelas ngeliatin kita bahkan menegur kita? Wah, kalau Lause nih, kalau diliatin satu kelas, lalu satu kelas itu menegur Lause, pasti rasanya takut, betul nggak? Meskipun itu teman sih ya, tapi banyak kan. Apalagi bukannya senyum sama kita, banyak berame-rame itu marah sama kita, ya kita pasti takut, ya kita pasti langsung diem, ya langsung sembunyi kalau bisa. Aduh, pengen pulang aja gitu ya, saking kita takut dan gemetar. Tapi adik-adik coba lihat apa yang terjadi sama Bartimeus waktu disuruh diem sama orang banyak. Dan disuruhnya itu bukan baik-baik, bukan disuruh, Bartimeus jangan berisik ya. Bukan seperti itu. Ditegur, diteriakin, dimarahin sama orang-orang. Bartimeus tidak jadi ciut, tidak jadi takut. Tapi justru dia tetap berani berteriak. Nah sekarang Lause tanya, kenapa kira-kira Bartimeus bisa berani seperti itu? Ya, padahal kalau dipikir-pikir ya adik-adik, tadi kan sudah Lause bilang, kalau orang rame-rame memarahi kita, wah pasti kita langsung ciut, betul nggak? Kita langsung takut meskipun itu orang-orang yang kita kenal. Lalu adik-adik bayangkan, Bartimeus itu buta, tidak bisa melihat. Kalau nih ada orang yang kesel sama Bartimeus, Bartimeus bisa diserang nggak? Bisa, orang lagi kesel kan bisa aja dipukul, ya, bisa jadi disepak gitu ya. Orang bisa melakukan apa saja sama Bartimeus. Tapi Bartimeus tidak peduli. Orang mau disuruh dia diam, mungkin ada orang yang mungkin sudah pukul dia, mungkin sudah tepuk-tepuk badan dia supaya diam. Tapi Bartimeus tidak peduli. Meskipun Bartimeus akhirnya kan tidak bisa melindungi diri ya, karena dia tidak bisa melihat, dia nggak tahu kalau ada orang marah sama dia, mau pukul dia atau mau sepak dia. Tapi adik-adik, Bartimeus tetap mau memanggil nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik,
Bartimeus akhirnya bisa berani seperti itu bukan karena Bartimeus kurang ajar atau tidak peduli sama orang lain. Tapi adik-adik, kita tahu, waktu di kisah tadi, Bartimeus kan akhirnya dipanggil ya. Tuhan Yesus mendengar suaranya, Bartimeus dipanggil, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Imanmu menyelamatkanmu. Ya, Tuhan Yesus bilang karena imanmu kamu menjadi sembuh. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa tahu Bartimeus itu adalah seorang yang penuh iman kepada Tuhan Yesus. Itulah kenapa akhirnya tadi dia meskipun orang-orang sudah marah sama dia, orang-orang sudah menyuruh dia untuk diam, jangan panggil nama Yesus lagi, tapi Bartimeus tetap memanggil nama Tuhan Yesus karena dia beriman sama Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus mau mendengar dia, dan dia tahu Tuhan Yesus itu satu-satunya cara dia bisa mendapat kesembuhan. Betul tidak? Kalau Bartimeus menyerah, ya kalau Bartimeus berpikir, mungkin Tuhan Yesus nggak bisa sembuhin, bakal ngotot nggak Bartimeus kira-kira? Kalau Bartimeus ragu, pasti dia nggak mau teriak-teriak keras-keras ya, soalnya tidak percaya. Tapi Bartimeus bisa berteriak dengan sangat keras, berani melawan orang-orang yang mungkin sudah memarahi dia, karena dia percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dia berserah penuh sama Tuhan. Ya, jadi adik-adik, ini nih yang Lause bilang yang berbeda dari kisah Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang sangat beriman. Dia mau sepenuh hati berserah sama Tuhan Yesus. Dia kerahkan semua tenaganya, dia keluarkan semua suaranya untuk memanggil nama Tuhan Yesus. Karena dia percaya sepenuhnya kalau Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, Lause kali ini pengen mengajak kita juga untuk meneladani Bartimeus. Adik-adik, kita harus terus belajar untuk bisa berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dengan giat dan tekun berdoa, sebenarnya itu adalah salah satu tanda kita berserah penuh sama Tuhan. Adik-adik, kita tidak perlu teriak-teriak seperti Bartimeus kencang-kencang gitu ya, karena Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita ya. Dia tinggal di dalam hidup kita. Kalau waktu itu Bartimeus, Tuhan Yesus sedang di dalam rupa manusia ya, jadi terbatas ya, jadi memang kalau jauh ya harus diteriaki. Tapi adik-adik, kita tahu Tuhan kita, Allah kita itu selalu bersama-sama dengan kita. Jadi memang kita tidak perlu berdoa sampai teriak-teriak, tapi hati kita yang mau sungguh-sungguh dan rajin melakukannya. Adik-adik, ketika kita mungkin ada kerinduan, kita ada keinginan gitu, mungkin kita ada kesusahan, kita merasa tidak damai sejahtera gitu ya, ada perasaan sedih, adik-adik, mari kita terus belajar untuk berdoa terus-menerus ya, dengan sungguh hati, dengan tidak jemu-jemu. Seringkali kalau kita berdoa, lalu seakan-akan Tuhan kok lama jawabnya ya, lalu ujung-ujungnya kita bosan, lalu kita pikir, udahlah, malas berdoa, Tuhan gak dengar. Ya, kita seringkali bisa mudah sekali putus asa. Waktu apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, ternyata Tuhan menjawabnya tidak langsung. Tuhan menyuruh kita menunggu dulu. Nah, itu seringkali membuat kita menjadi patah semangat. Tapi adik-adik, kalau kita melihat teladan Bartimeus, kita mau belajar untuk tidak patah semangat dan terus beriman. Jadi kita mau terus giat berdoa kepada Tuhan setiap waktu. Karena kita percaya Tuhan kita mendengar. Ya, Tuhan kita akan menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bagian kita adalah kita mau terus beriman dan percaya
kepada Tuhan sepenuh hati. Oke adik-adik ya, jadi hari ini kita belajar tentang hal ini, tentang sepenuh hati, berserah dan beriman kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara rajin, giat berdoa. Oke adik-adik, kita terus belajar ya untuk menjadi anak-anak yang giat berdoa, terus beriman kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang Lause ingin mengajak kita untuk bersama menenangkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau kami boleh mendengar kisah Bartimeus. Kami hari ini boleh belajar dan melihat bagaimana seorang yang penuh iman kepada Engkau, yang tidak jemu-jemu, yang dengan penuh iman terus berdoa memanggil nama-Mu. Tuhan, kami juga mau belajar menjadi seperti demikian, menjadi anak-anak yang penuh iman, yang berserah penuh kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang terus giat berdoa, tidak patah semangat dan terus beriman kepada Tuhan. Sekalipun seringkali jawaban doa Tuhan tidak selalu secepat yang kami inginkan. Meskipun terkadang Tuhan meminta kami menunggu, meskipun Tuhan terkadang menjawab tidak kepada doa kami, tapi Tuhan ajarlah kami untuk kami supaya tetap giat dan sepenuh hati beriman dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita kembali lagi ya sama Lause Nelly. Kita masih ada pujian penutup. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Lause Bobby, Lause berharap kita setelah mendengarkan, kita dapat merenungkan dan kita dapat melakukan firman-Nya. Ya, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, Lause ajak kita untuk menyanyikan lagu Yesus Mengasihi Aku. Yesus yang selalu
Adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, Lause Bobi punya satu ayat untuk kita bersama hafalkan. Yuk adik-adik kita sama-sama lihat ya. Ayat ini terambil dari Mazmur 55 ayat 23. Kita bacakan sama-sama ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah adik-adik, Lause berharap adik-adik bisa menghafalkan ayat ini dari Mazmur 55 ayat 23. Dan kalau adik-adik bisa merekam video adik-adik menghafal ayat hafalan dan meminta orang tua untuk menguploadnya atau mengirimkannya ke Lause akan sangat senang ya untuk bisa melihat adik-adik menghafalkan ayat hafalan hari ini. Tapi yang paling penting, meskipun adik-adik mungkin tidak mengupload ya atau tidak merekam, Lause tetap berharap adik-adik bisa menghafalkannya masing-masing di rumah, supaya adik-adik bisa terus ingat juga pesan dari firman Tuhan hari ini, supaya kita juga bisa terus berserah dan beriman kepada Tuhan. Lalu adik-adik ada satu pengumuman, adik-adik bisa langsung kasih tahu orang tua ya untuk sama-sama melihat pengumuman berikut ini. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Komisi Sekolah Minggu kembali menyediakan paket aktivitas anak. Dan kali ini paket yang disediakan bukan hanya untuk durasi 1 bulan, tetapi Sekolah Minggu menyiapkan paket aktivitas untuk dipakai selama 8 minggu. Orang tua telah dapat mendaftarkan nama anak saudara untuk mendapatkan paket aktivitas anak mulai hari ini kepada nomor Lause yang tertera di layar. Dan paket aktivitas anak sudah dapat diambil pada mulai tanggal 23 Maret di gereja pada hari dan jam kantor. Paket aktivitas anak ini akan mulai digunakan pada tanggal 28 Maret 2021. Informasi lebih lanjut dapat disimak di Instagram @smgkymmedan ataupun di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi adik-adik, paket aktivitas anak sudah bisa diambil mulai hari Selasa ini. Ya, jadi ingatkan orang tuanya yang belum mendaftarkan nama adik-adik, ingatkan untuk mendaftarkan. Yang sudah daftar, ingat untuk ambil ke gereja supaya nanti adik-adik bisa mengerjakan paket aktivitas ini. Nanti paket aktivitas ini akan dipakai untuk dari akhir Maret ini sampai bulan Mei depan. Jadi adik-adik jangan sampai lupa mengambilnya supaya adik-adik bisa mengikuti semua rangkaian ibadah kita memakai paket aktivitas ini. Apalagi adik-adik nih, kita sudah makin dekat dengan Jumat Agung dan Paskah. Akan ada aktivitas spesial untuk kita semua, jadi jangan sampai kelewat ya. Jangan sampai lupa untuk mengambilnya. Jadi ingatkan orang tua adik-adik masing-masing ya untuk mengambil paket aktivitas ini di gereja. Oke? Ibadah kita telah selesai pada minggu pagi hari ini. Lause Nelly mau berpamitan. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.